Halo, apa kabar sahabat milenial dimanapun Anda berada? Solution TV Official, Solution of Your Life. Seperti biasa, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah barokahnya. Dan dari Solution TV Official selalu mendoakan yang terbaik buat sahabat milenial yang menyaksikan video di channel kita ini. Make a wish come true, apapun yang Anda inginkan, semoga selalu terwujud dan selalu dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita kembali membawakan sebuah konten di dalam dunia otomotif. Sebagai informasi buat sahabat milenial dimanapun Anda berada, mobil dibuat ada dua versi, dua transmisi, yaitu matic dan manual. Bagaimana sih perawatannya untuk yang mobil manual dan bagaimana dengan yang matic? Nah, bicara mengenai matic dan manual, kita pertegas kembali dari Solution TV Official bahwa itu adalah transmisi. Sedangkan engine-nya atau mesinnya tetaplah sama. Jadi kadang-kadang sahabat milenial yang bertanya nih, mobil saya matic bisa nggak di tune up di bengkel tersebut? Bicara matic manual, saya pertegas kembali, itu adalah transmisi. Nah, bagaimana sih perawatan untuk mobil yang manual pada hari ini? Karena kita akan bawa tentang transmisi manual. Transmisi yang manual dilakukan yang sederhana dan perawatan rutinnya hanyalah mengganti oli transmisi sahabat milenial setiap 20.000 km ya minimal, atau ada juga yang 30.000 km berdasarkan PNK, produk dan knowledge dari lubricant tersebut atau pelumas dari apa yang dimasukkan ke dalam transmisi tersebut. Nah, pada hari ini kita akan membahas tuntas tentang transmisi manual. Tadi bicara mengenai lubrikan atau pelumasnya, perawatannya setiap 20.000 km minimal ya, atau 30.000 berdasarkan, saya ulangi lagi tadi, berdasarkan dari spek lubrikan oli tersebut atau pelumas ya. Nah, untuk langkah berikutnya adalah penggantian kampas kopling. Nah, bicara mengenai kampas kopling inilah banyak sahabat milenial yang bertanya-tanya, ciri-cirinya seperti apa sih kalau kampas koplingnya itu habis dan bentuknya seperti apa? Nah, di bawah kita nih ada nih kebetulan nih ya. Yuk, melihat sini, ini yang namanya adalah bearing clutch. Ya, bearing clutch. Lalu kemudian ini adalah clutch atau kampas kopling. Ya, kemudian ini adalah cover clutch atau yang biasa orang sebut namanya dengan matahari. Nah, ciri-cirinya seperti apa sahabat milenial? Ciri-cirinya halus atau identifikasinya sederhana dan ini sangat mudah secara logika sahabat milenial dapat menganalisa secara langsung. Yang pertama, jika keluhannya biasanya yang pertama adalah di saat mobil dihidupkan, kopling kita injak, biasanya dia tenang. Saat dilepas koplingnya terdengar bunyi. Nah, itu penyakitnya apa? Banyak nih yang tanya tentang bunyi-bunyian pada channel kita. Saat mobil keadaan idle ya, atau bahasa yang sederhananya adalah langsam, idle, mobil hidup kan tiba-tiba bunyi suara ser 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 ser. Nah, itu indikasi si bearing ini sudah mengalami kausan. Nah, kita tahunya identifikasinya bagaimana? Saat kita nginjak kopling. Saat kopling ini diinjak, maka di suara tersebut hilang. Nah, cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya seperti ini. Saat mobil idle, ini posisi rilis, namanya posisi melepas. Saat kopling ini diinjak, dia akan menempel, bekerja, maka terjadi di sini adalah terjadi beban dengan torsi ya. Maka si bearing ini menjadi suaranya silent. Jadi kalau bunyi tapi saat diinjak kok suaranya menghilang ya, atau sembuh, berarti bisa dipastikan bearing clutch sahabat milenial sudah mengalami masalah, minta diganti ya, replace with the new one gitu. Itu indikasi jika berdasarkan bunyi-bunyi. Lalu indikasi untuk kampas kopling, bila tiba-tiba mobil kita dimasukkan gigi kok udah koplingnya kita injak habis tapi kok masih belum mau masuk ya, itu biasanya gejalanya karena indikasinya adalah per pada clutch ini udah kocak nih ya, nih dekat yo tuh udah kocak nih ya, dengar ya, kocak. Nah,
Dari kocaknya si per ini akan mengakibatkan saat kopling sudah diinjak penuh, kita masukkan gigi 1 atau 2 menjadi terasa susah atau mungkin bunyi kretek kretek gitu ya. Maka itu bisa diidentifikasikan bahwa per pada si clutch atau kampas ini sudah terkoyak. Itu ciri-ciri untuk misalnya susah masukkan gigi. Yang tadi pertama adalah tentang bunyi dari bearing tersebut, yang kedua adalah susah masukkan gigi. Dan yang identifikasi ketiga adalah misalkan ya, secara logika sederhana, Anda melakukan perjalanan pada kecepatan 60 km per jam dan RPM-nya kok sampai 4.000, 5.000, maka bisa diidentifikasikan itu kampas koplingnya mengalami hal selip ya, selip. Jadi si kampas ini udah bekerjanya ini udah dia cuma muter-muter, udah tidak bekerja secara maksimal. Nah, bagaimana sih detail tentang cara kerja clutch ini? Bisa disaksikan di channel-channel YouTube yang lain atau di playlist kita juga ada cara kerjanya. Namun tentunya sahabat milenial bukan bicara mengenai langkah kerjanya ya, karena kebanyakan langkah kerjanya sahabat milenial memiliki keterbatasan. Yang diperlukan pengetahuan bagi sahabat milenial adalah ciri-cirinya, bukan begitu? Oleh karena itu kita berikan informasi seperti ini. Ya, jadi tadi susah gigi masuk, yang kedua adalah terjadi kerasa selip atau ditanjakan. Ditanjakan dimasukkan giginya, udah masuk gigi 1, kopling sudah dilepas, digas, dia tidak mau, mobil ini tidak mau berjalan naik ke atas, maka dipastikan sudah selip dan tipis. Nah, ciri-cirinya ciri-ciri secara fisik jika kita turunkan, maka akan seperti ini. Nih ya, nih tuh, nah nampak ini sisi bagian luar ini akan nih jaraknya udah memang tipis dan sudah sangat tipis. Nah, jadi efek jika sahabat milenial memiliki mobil bertransmisi manual seperti ini, jika kampasnya sudah tipis, maka niscaya adalah bahan bakar juga akan berdampak menjadi boros. Mengapa? Karena kondisinya dia tidak mampu menghantarkan gaya-gayanya untuk membuat laju kendaraan itu terjadi. Sahabat milenial tentunya bertanya, kapan sih penggantian yang tepatnya untuk penggantian kampas kopling dan apa saja sih yang diganti ya? Jadi yang pertama diganti itu adalah bearing clutch, lalu kemudian ini clutch atau kampas kopling, yang ketiga adalah cover clutch. Nah, cover clutch ini diganti, kita menganalisnya berdasarkan dari jejak di sini. Bisa dilihat ya. Nih, ini adalah jejak kaki di mana si pemilik mobil ini suka menggantung kakinya pada kopling atau tidak. Kalau suka menggantung pada kopling, maka ini akan menjadi jejak yang sangat dalam. Jika sangat dalam, ada beberapa praktisi otomotif yang memilih dipasang lagi kembali. Tapi kalau secara SOP-nya itu harus kita ganti saja karena dia sudah termakan dalam, otomatis cara kerjanya ini akan menjadi berbeda. Nah, detail cara pengerjaannya ya seperti biasanya kita akan bisa dilihat di channel-channel YouTube yang lainnya atau di playlist kita juga ada bagaimana cara kerja kopling. Namun kembali lagi, yang ditanyakan sahabat milenial adalah kapan penggantiannya. Jadi penggantiannya tadi sudah kita perjelas, yang diganti adalah 3 hal tersebut, 3 komponen tersebut, dan berdasarkan dari penggunaan. Artinya apa? Kalau oli udah jelas ya, penggantian pelumasnya itu 20.000 kilo. Tapi kalau untuk penggantian kampas kopling berdasarkan pengguna atau pemilik mobil. Kenapa? Karena karakternya masing-masing membawa mobil tersebut berbeda. Kalau yang suka gantung, otomatis akan menjadi cepat. Boleh nggak dikasih tahu biasanya secepat-cepatnya berapa sih? Secepat-cepatnya biasanya pada 40.000 km. Biasanya kalau kita melihat, wah kondisi kilometernya berapa nih? Kok tenaganya sudah kita tes, kok sepertinya kapasnya sudah kopis. Biasanya separah-parahnya di 40.000 km. Apalagi kalau mobil yang sering buat latihan nyetir, itu juga sangat menghabiskan kampas itu. Tetapi average-nya rata-rata terjadi paling cepat di 40.000. Sisanya di berapa? Bisa 100, bisa 200.000 kilo ya. Jadi bergantung bagaimana kaki sahabat milenial. Kebetulan di belakang kita ini adalah mobil ini yang kita contohkan, ini penggantian pertama di kilometer 120.000 kilo. Nah, demikian wawasan dan seputar pengetahuan tentang dunia transmisi manual buat sahabat milenial dimanapun berada. Terima kasih menyaksikan video kita dan tunggu konten-konten kita berikutnya penuh edukatif, inspiratif, dan tentunya
kreatif buat sahabat milenial dimanapun berada. Thanks for watching, see you in another video and bye-bye.